Selamat pagi, jumpa lagi bersama saya Lumongga Hamasan. Pada pagi ini dalam Buka Mata kita akan membahas mengenai terapi melukis yang digunakan untuk penyembuhan berbagai macam penyakit dan juga ketergantungan terhadap obat-obat berbahaya seperti narkoba. Sebuah sanggar melukis di Jakarta mencoba untuk menerapkan terapi melukis kepada para pecandu narkoba yang ingin melepaskan diri dari ketergantungan obat-obat terlarang. Terapi ini diharapkan dapat membantu kembali berfungsinya otak sebelah kanan yang memang rusak akibat pengaruh ketergantungan terhadap obat-obat terlarang ini. Berikut kisahnya. Tarik atas pelan-pelan, Pak ngalir ke depan. Tariknya pelan. Pikirannya tertuju pada sekalian, nanti kita harus setenang mungkin, sesantai mungkin. Tarik nafas pelan-pelan. Beginilah kegiatan di Madani Home Care dimulai. Tempat ini bukan tempat latihan melukis biasa. Jadi, jangan heran kalau acara latihan dimulai dengan berdoa. Madani Home Care adalah tempat rehabilitasi pasien ketergantungan narkoba. Di sini, para mantan pecandu obat terlarang berusaha lepas dari ketergantungan dengan menjalani terapi melukis. Goresan kuas di atas kanvas yang mereka lakukan dipercaya dapat mengaktifkan kembali fungsi otak kanan. Otak kanan memang jadi salah satu bagian yang terkena imbas negatif akibat penggunaan narkoba. Melalui melukis, peserta terapi dapat mengekspresikan segala perasaannya. Motivasi awal saat menjalani terapi ini memang kadang menjadi kendala. Namun hal itu jadi tak berarti ketika kuas sudah menyentuh kanvas. Kreativitas pun mulai terasah dan banyak hal yang tak terduga akhirnya muncul selama terapi berlangsung. Itu juga kadang-kalanya saya tanya, bagaimana perasaanmu ketika melukis? Bagaimana misalnya perasaanmu ketika melihat hasil karyamu gitu? Rata-rata mereka senang. Yang pada awalnya mereka enggan, canggung, nggak takut, gimana itu. Setelah mereka mengalami sendiri dengan melukis bebas, kemudian lihat hasilnya, lalu kita pamerkan, kita telah pamerkan itu. Mereka ada kebanggaan yang luar biasa. Kestabilan emosi adalah salah satu tujuan terapi melukis. Hal ini dapat dicapai lewat kuas dan aneka warna cat yang seakan-akan membawa peserta terapi memasuki dunia lain. Disitulah segala rasa diekspresikan, sedih, bingung, atau bahkan tertekan. Di saat yang sama, semua rasa itu akan terhapus lewat gambar-gambar yang tercipta. Untuk menstabilkan kondisi emosional para pasien narkoba itu, yang pada gilirannya nantinya bisa membangun kembali sistem kepribadiannya, yang notabene selama ini porak-poranda, bahkan ada yang hancur lebur kepribadiannya itu. Sebagian besar mantan pecandu narkoba menghadapi kendala untuk mengekspresikan rasa takut dan emosinya. Melalui terapi melukis, mereka dibantu untuk mengatasi hal itu. Terapi melukis juga bisa menjadi sarana untuk mengevaluasi kondisi kejiwaan para peserta. Bisa mengintrospeksi diri gitu. Gimana? Bisa dijelasin lagi nggak introspeksi diri itu semacam apa sih?
Misalnya kita lagi kesel gitu, kita bisa gimana, bisa merubah sikap gitu, merubah sikap kita yang jelek jadi bagus. Dan hasil lukisan mereka bercerita tentang banyak hal. Beberapa di antaranya bahkan diberi catatan kecil. Ini semut keluar dari sarangnya naik ke atas pohon. Di sana ada matahari gitu, ngeliat matahari. Di bawahnya ada danau. Maksudnya apa nih? Maksudnya hari ini harinya cerah. Lagi Lagi memulai senang. sesuatu yang baru di hari yang baru gitu? Ya, lagi seneng aja hari ini. Oh, gitu ya. Iya. Ya, setelah jeda iklan komersial berikut ini, kita akan segera bincang-bincang dengan Bapak Badrus Yaman, salah seorang instruktur terapi melukis dan juga ada rekan-rekan dari Madani Home Care. Tetaplah bersama kami di Buka Mata. Terima kasih Anda masih bersama kami di Buka Mata, dan sekarang di studio saya sudah didampingi oleh ada Bapak Badrus Yaman. Selamat pagi Pak. Bapak ini adalah instruktur terapi melukis ya Pak ya, di Madani Home Care. Ya. Ini ada rekan-rekan dari Madani Home Care, ini ada Gatot, ada Arif, ada Taufik. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Nah Gatot, Arif, Taufik ini dari Madani Home Care ya. Tapi jadi mantan pecandu narkoba betul ya. Sekarang udah ini dong. Alhamdulillah ya, aduh hebat, salut. Oke, nah terus mau nanya nih, Pak Mas Badrus. Jadi idenya untuk ada terapi melukis untuk para pecandu narkoba ini dari mana datangnya? Nah, sebenarnya awalnya kan Madani Home Care itu menggunakan sistem terpadu. Sistem terpadu itu menggunakan sistemnya Profesor Dadang Hawari. Iya. Kebetulan beliau itu pelindung Madani Home Care. Nah, di antara terapi-terapi itu yang sistem terpadu itu terapi medis, terapi psikologis, terapi sosial, dan terapi religi, ada terapi agama. Nah, di antara 4 terapi itu ada subterapi. Ada subterapi, oke. Atau elementary terapi, terapi dasar, di antaranya melukis. Kenapa kami pilih elementary terapinya itu melukis? Karena melukis punya 4 sifat. Sifat pertama adalah dia itu unik. Unik itu di mana karya lukis atau kegiatan melukis bisa mengungkapkan apa saja yang mereka alami selama ini, atau keadaan psikologis mereka saat itu ketika melukis. Kayak mereka bisa curhat tapi di atas kanvas gitu ya. Jadi recovery lewat lukisan, apa yang terjadi dalam dirinya selama ini. Itu unik. Tapi buat anak-anak yang atau mereka-mereka yang nggak suka ngelukis gimana? Itu apa itu bisa dirangsang supaya suka? Itu metode. Saya bicara sifat metodenya dulu. Oke. Nah, itu metode. Sifatnya yang kedua itu khas. Khas itu mereka menampilkan karakter masing-masing. Iya. Ada yang karakter keras, ada lembut, ada yang rasionalis, ada yang pemalu, macam-macam. Sifat ketiga adalah otonom. Otonom itu dengan melukis mereka itu bebas dari tekanan. Tidak ada yang mengganggu, mereka bebas melakukan segala unek-uneknya, mengekspresikan itu. Nah, sifat yang keempat itu asasi. Asasi itu semua orang secara universal punya kepekaan terhadap seni. Oke. Atau rasa seni lah. Iya. Nah, tentang caranya, metodenya, bagaimana kita pertama itu mereka kita motivasi bahwa melukis mudah, melukis tidak harus indah. Ini tidak untuk mereka jadi pelukis. Jangan takut salah, jangan pokoknya lakukan apa adanya lah. Pokoknya kuas harus berjalan dulu yang penting. Itu yang penting dulu. Kemana arah kuas ikuti aja. Dirasakan, dihayati itu. Lama-lama muncul bentuk nanti lah. Itu mereka psikomotornya mulai jalan. Nah, ini kalau dari bertiga ini ada nggak yang kan kalian semua udah ikut terapi melukis ya? Ada nggak yang tadi yang nggak suka ngelukis tuh tiba-tiba jadi seneng? Coba Gatot dulu. Kalau saya dari dulu suka ya kalau seni gitu ya, suka seni. Jadi tapi saya nggak terpaut dengan bentuk gitu. Saya suka
kayak gradasi warna-warna, campuran warna itu yang saya suka Emang dari suka. dulu. Tapi kamu ngerasa terbantu nggak dengan menjalani terapi melukis ini? Terbantu, Mbak, terbantu Oh ya? sekali. Terutama dalam hal apa? Gimana terbantunya? Dalam hal untuk konsentrasi gitu. Mulai pola pikir gitu, pola pikir dari di situ tertuang. Awalnya kan kita nggak bisa gitu ya berpikir konsentrasi dalam suatu pelajaran misalkan gitu. Kita dulu awalnya nggak bisa, sulit gitu. Tapi sekarang alhamdulillah semenjak saya kuliah lagi dengan Kamu sekarang udah kuliah lagi? Udah. Seneng ya? Terus Selamat dong. terus ya Nah itu ada hubungan dengan terapi melukis kamu nggak? ada hubungan Oh terapi. iya ya. Karena kan kamu barengan juga kan ya dengan terapi lain ya. Nah kalau Arif sama Taufik gimana? Terapi melukis ini setelah dijalani gimana? Kalian merasakan apa nih pengaruhnya ya dari dalam diri masing-masing? Arif dulu. Kalau saya sih itu mewakili suatu perasaan. Ketika kalau anak muda bilang bete gitu kan. Nah, apa yang misalnya bete? Alhamdulillah ketika kita nguas gitu ada sesuatu yang hilang aja gitu. Bete-betenya kadang-kadang. Oh ya? Oh ternyata bisa yang ngilangin bete kayak gini. Karena kan gitu bisa ya. curhat sama teman-teman, bisa share sama Kan teman-teman. tadi Bapak bilang ada yang sifatnya pemalu orang itu kan, ada yang sifatnya yang terus terang. Kamu kebetulan yang pemalu. Enggak juga sih. Malu-maluin. Agresif ya Pak ya? Kawat. Nah kalau ini gimana? Taufik gimana? Ya sama seperti saudara Gatot. Bisa selain konsentrasi, daya pikir, jadi lebih ingat kembali. Gitu. Iya. Terus ini nggak sih kalian kalau udah mulai ngelukis gitu bisa jadi ketagihan nggak bisa berhenti gitu nggak? Kadang-kadang iya? kadang bisa maunya ngelukis terus aja gitu, Oh ya? nggak berhenti gitu karena mungkin ya lagi ketemu enaknya gitu di lukis gitu, hatinya juga enak gitu, nggak ada beban gitu kita ngelukis gitu. Dan Enak. ketika masih dulu gitu masih ada ketergantungan terhadap narkoba itu membantu kali ya, jadi kan nggak kepikiran lagi gitu ya? Betul. Iya. Untuk menghilangkan Sugesti itu bisa ya melukis ya? Oke. Nah ini kan ada banyak lukisan nih. Ada yang hasil karya kalian bertiga nggak? Ada. Oh hasilnya Arif, oke. Nah ini apa nih ininya? Oh lukisannya Ini bagus juga. apa namanya Pak? Montase. Montase. Oke, kamu ceritain dong ini tentang apa lukisannya? Terus kok bisa ngelukis ini, ilhamnya dapat dari mana? Sebenarnya saya pengagum seorang wanita. Iya. Ada siapa yang enggak sih kalau laki-laki? Sama lagi. Iya. Iya kan Pak? Terus? Gambar wanita. Cuman kalau yang saya lihat dari sekarang kekerasan terhadap wanita itu ini banget rentan untuk kehidupan wanita. Kayak contohnya TKW gitu, dia di secara keras. Cuman di sini saya mau mewakili aja tokoh-tokoh wanita, ada yang mungkin kekerasan. Terus wanita itu bener-bener unik. Jadi judul lukisan kamu ini Montase. Kamu ini judulnya apa? Kamu kasih judul Wanita. kan? Wanita, oke. Jadi saya mewakili misalnya wanita bener-bener unik gitu kan. Wanita Karena itu Anda kayak benar-benar cerminan unik. Hiburan gitu. Terus di sini wanita juga sebenarnya kalau sisi baiknya bisa di analog control compatible kayak main PS gitu. Pak komentarin dong Pak lukisannya nih. Menurut Pak Badrus gimana nih Ya, komentarnya? saudara Arif punya background, dia punya pendidikan di teknik grafika ya. Kemudian dia ahli desain. Iya, Padahal saya nggak pernah mengarahkan dia ke montase. Kok bisa montase di tempat-tempat loh? Ini karya kontemporer yang bagus nih, masuk kategori pop art bisa, kemudian kontemporer abstrak bisa itu. Bisa ya. Nah. Jadi ngelukisnya itu nggak selalu berdasarkan pengalaman atau curhat pribadi seputar masa lalu ya. Jadi bisa tentang apa aja ya. Bebas. Ya. Nah, kalau untuk yang mau memulai terapi melukis ini ya, itu apa nih? Apa yang harus disiapkan? Mungkin apakah harus punya dasar seni atau asal ada kemauan doang? Gimana Pak? Begini, kami melihatnya itu dalam konteks dimensi psikologis saja kegiatan melukis, bukan dalam konteks keahlian sama keterampilan. Konteksnya terapi gitu. Bagaimana mereka itu memulai mengungkapkan segala perasaan dan pikirannya itu lewat kertas, lewat goresan cat dan sebagainya. Ketika mereka menggoreskan cat itu, mereka ada interaksi visual ya, di mana itu ditangkap oleh otak kanan, zona otak kanan. Otak kanan itu ada muatan-muatan ilusi, muatan fantasi, muatan imajinasi dan seterusnya. Kemudian pada gilirannya otak kiri bekerja membangun logika. Lukisan ada cerita, ada hubungan antar elemen, itu logika kan. Kemudian otak kiri ya? giliran otak belakang
bagian belakang maksudnya. Itu struktur memori terbangun, ada fragmentasi susunan memori di otak belakang itu. Seterusnya begitu, akumulasi proses terus menerus sehingga mereka kepribadiannya terbangun itu secara internal begitu. Iya. Nah itu perilaku juga terpengaruhi mereka jadi disiplin, jadi tekun, jadi jujur. Mereka berarti jujur di dalam melukis itu ya. Oke, baiklah Pak Badrus dan juga ada Gatot, Arif dan Taufik, terima kasih banget sudah bisa hadir di Buka Mata. Salam untuk rekan-rekan di Maradi Home Care ya. Sukses terus ya buat kalian. Demikianlah Buka Mata kita pada pagi ini, sudah 30 menit tidak terasa kami menemani Anda dan sampai jumpa esok dengan topiknya adalah tentang demam berdarah. Musim hujan datang dan demam berdarah kembali jadi ancaman bagi kita semua. Penyakit ini bahkan telah meminta korban. Sejumlah orang dirawat di rumah sakit termasuk anak-anak. Besok Buka Mata akan hadir dengan cerita tentang penyakit demam berdarah dan usaha untuk mencegahnya. Dan sesaat lagi Kejamnya Dunia akan segera hadir di hadapan Anda. Kali ini kisahnya adalah tentang seorang korban gempa dan tsunami di Aceh yang harus diamputasi tangannya. Dan saya Lumbong Gahamasan mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa kami tunggu kritik dan saran Anda untuk kami. Selamat siang dan sampai jumpa esok.